Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun Tuhan yang tidak mungkin bagimu. Karena itu aku tetap menaruh imanku, pengharapanku bahwa mujizat masih ada kepada orang-orang yang berharap dan mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kembali kita beribadah dalam ibadah UWBI. Sepekan sudah berlalu. Kita boleh melihat Tuhan Yesus tetap menyertai kita, memberkati kita. Di situasi apapun ibu-ibu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena saya tahu ibu-ibu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita mau nyanyi dan memuliakan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran firman-Mu. Kami menginginkan Kau Tuhan hadir di ibadah kami. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan
katakan kepada Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Amin. Katakan, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Engkaulah Raja kami, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, hadir di dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan, sebab perbuatanmu ajaib, pertolonganmu luar biasa bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha besar, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua adalah pertolongan perlindungan-Mu yang sangat besar bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hati kami tetap bersyukur kepada-Mu. Mulut kami akan tetap memuji Engkau, Raja kami, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Tiada tandingannya Tuhan. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya. Katakan sekali lagi, mulutku penuh dengan pujiannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hari, yes. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, layak terima pujian kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin. Amin. Iya, ibu-ibu atau wanita-wanita Allah yang luar biasa. Sungguh penyertaan Tuhan akan tetap terjadi bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan bersama Yesus, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil, karena Dia Allah yang besar memberikan jalan keluar. Katakan kepada Yesus, bersama Yesus. Yesus
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi bersama Yesus. Yes. Amin. Bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada Dia luar biasa Tuhan kita. Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus Anak Domba, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus Anak Domba, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, Raja segala raja. Amin. Luar biasa Allah kita. Puji Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Pendeta Lenawati Marbun. Mari buka hatimu. Biarkan firman Tuhan menguatkan hati kita. Biarkan firman Tuhan menasihati kita. Karena firman Tuhan dahsyat buat kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Katakan sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
serahkan kepada hamba-Nya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan bahwa Yesus selalu menopang kehidupan kita. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu yang membuat kami bisa bertahan menghadapi segala pergumulan kami. Sehingga kami wanita-Mu boleh menjadi wanita yang kuat, sehingga memberikan pengaruh yang kuat pula untuk orang-orang ada di sekeliling kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan, sepenuhnya hamba berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang akan mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu di rumah katakan amin. Amin. Shalom para wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa kalau pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan satu tema bagaimana kehidupan wanita kita menjadi kehidupan yang berpengaruh kepada orang lain. Menjadi seorang wanita bukanlah suatu kebetulan. Amin, ibu-ibu. Menjadi wanita bukan kebetulan, tetapi menjadi wanitanya Allah ada di dalam rancangannya Allah. Katakan, saya ada di dalam rancangan Allah. Ya, semua kita ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam rancangan ilahi. Kita ini adalah satu mahakarya tangan Sang Pencipta yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mau tegaskan lagi bahwa kita di dalam hidup kita ada tujuan ilahi. Ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi wanita dengan sengaja dihadirkan dengan maksud mulia. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, kalau para ibu membaca, ada beberapa alasan yang sangat jelas mengapa wanita ada di dunia ini. Yang pertama, karena Allah tidak ingin para pria berjuang sendiri dalam kesendiriannya. Karena Tuhan tidak ingin para pria berjuang dalam kesendirian mereka. Kesendirian adalah sesuatu yang dinilai oleh Tuhan gak baik untuk para pria. Maka itu Tuhan menghadirkan seorang wanita supaya para pria berjuang bersama dengan wanita. Saya teringat apa yang dikatakan Ridwan Kamil, ya. Di balik seorang pria yang hebat ada seorang wanita yang hebat. Tapi ada joknya juga. Di tengah seorang wanita yang hebat terdapat 4 kartu kredit katanya. Bukan itu ya. Tapi di balik seorang pria yang hebat terdapat wanita yang hebat. Jadi artinya para pria tidak berjuang sendiri. Karena ada Allah yang akan menghadirkan seorang wanita untuk berjuang bersama-sama. Yang kedua, Allah menjadikan wanita untuk menginginkan supaya wanita itu menjadi penolong bagi pria. Menjadi penolong, bukan penggerongrong, bukan penodong, tapi menjadi penolong dalam segala hal. Yang ketiga, supaya pria dan wanita bersama-sama menjadi mitranya Tuhan. Supaya para wanita dan para pria menjadi agen rahasia Allah di tengah dunia ini. Jadi maka itu wanita dan pria yang sama-sama melayani, mereka menjadi satu sinergi yang kuat.
menjadi satu sinergi yang lebih berdampak besar. Dan yang terakhir, untuk sarana pelipat gandaan, ya, untuk beranak cucu dan untuk bertambah banyak. Maka itu wanita harus menikah dengan pria, pria harus menikah dengan wanita. Tidak ada pria dan pria, wanita dan wanita, karena wanita diciptakan untuk salah satunya, yaitu untuk beranak cucu, untuk berlipat ganda. Nah, untuk bisa mengemban keempat hal di atas yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, mengapa wanita ada dalam dunia, itu gak mudah dalam kehidupan kita, betul ya? Untuk mengemban keempat hal di atas, berjalan dalam tujuan ilahi, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Punya anak satu aja sudah kadang ibu-ibu ruwet, gak mau nambah anak lagi, gak ribet. Belum lagi kerja, belum lagi melayani suami, belum lagi melayani anak. Gak mudah memang, banyak hambatan, banyak tantangan. Baik antara kita dan suami, antara kita dan anak, juga mungkin dari pihak laki-laki ataupun dari pihak istri. Jadi ada hambatan-hambatan, ada berbagai tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tetapi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar para wanita walaupun menghadapi tantangan, walaupun menghadapi hambatan yang sedemikian, kita para wanita Allah tidak boleh menyerah. Amin. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bisa menyelesaikan amanat agung yang berat ini. Tugas wanita dan pria memang lebih banyak. Kadangkala kita lihat banyak lebih wanita ya tugasnya. Oleh karena itu wanita gak boleh menyerah menerima amanat yang berat ini Bapak Ibu. Karena Tuhan yang membuat kita, yang menjadikan kita, itu sudah melengkapi kita dengan kemampuan khusus. Allah sudah menciptakan kita, pada saat menciptakan Dia sudah memberikan kemampuan yang khusus. Sejak kapan itu Ibu? Nah, kemampuan yang khusus itu sudah Tuhan berikan pada saat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita coba baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi Bapak Ibu, pada saat Allah berbicara, Allah memberkati mereka, itulah kemampuan yang Tuhan berikan atas manusia, yaitu Adam dan Hawa, yaitu laki-laki dan kaum pria. Tuhan memberikan berkat itu, yang dimaksudkan adalah apa? Kemampuan untuk apa? Sehingga menjadi wanita-wanita Allah yang sanggup melaksanakan tugas-tugas yang harus kita hadapi dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, maaf ibu-ibu dikasih Tuhan, Hawa diberikan julukan adalah ibu dari segala yang hidup. Karena tugas-tugas yang berat yang harus dilakukan oleh para wanita. Nah, tentunya hari ini kita akan belajar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wanita supaya hidup kita itu bisa melakukan ataupun berperan dengan baik dalam kehidupan kewanitaan kita. Yang pertama, ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang wanita Allah. Pertama, menjadi wanita Allah yang berhikmat. Menjadi wanitanya Allah yang berhikmat. Wanita bukan hanya ibu buat anak-anak, bukan hanya menjadi istri bagi seorang suami, tetapi harus bersamaan melakukannya. Jadi bukan hanya sebagai seorang ibu, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi berperan sebagai suami, menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Nah, ini 2 peran yang langsung bergabung dalam saat kita berumah tangga. Dan tentunya dalam menjalankan kedua peran ini, ibu-ibu itu bukan perkara yang mudah, tadi saya katakan, ya. Perlu berjalan dalam hikmat Tuhan, perlu berjalan dalam kuasanya Allah. Karena banyak ancaman-ancaman yang mungkin saja mengintai kehidupan kita, mengintai keluarga kita. Ada kekacauan dalam rumah tangga misalnya, suami istri suka konflik, biasa itu ya. 5 tahun pertama memang terjadi antara suami istri itu konflik, penyesuaian diri. Tetapi kalau kita tidak minta hikmat daripada Allah, Bapak Ibu, ibu-ibu kasih Tuhan, mungkin dalam konflik 5 tahun pertama itu akan terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi ngeri, perceraian dan lain sebagainya. Padahal kita tidak boleh bercerai, sehidup semati sampai maut yang memisahkan. Ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Ada kehancuran dalam rumah tangga, ada kenakalan anak-anak dalam rumah tangga. Nah, hal itu harus dihadapi oleh seorang wanita. Belum lagi mungkin kenakalan suami, ya. Nah, itu harus juga dihadapi oleh seorang wanita, dan kita tidak bisa menghadapi hal itu dengan cara-cara yang biasa saja. Hal itu tidak hanya cukup diselesaikan dengan uang. Satu saat saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, "Ibu, saya bingung Bu menghadapi keluarga saya. Anak saya satu pernah masuk penjara karena narkoba. Yang kedua, anak saya juga masuk penjara juga karena narkoba. Perempuan-perempuan. Kemudian juga ada hal yang menuju kepada LGBT. Wanita suka sama wanita. Saya bingung Bu, saya harus melakukan apa? Sedangkan suami saya gak bisa kompak dengan anak-anak. Berantem melulu kalau ketemu. Kenapa anak kamu bisa jadi begini? Kenapa kamu mama gak bisa betul ngurus anak? Padahal kalau saya lihat Bu, kenapa anak saya begini? Karena ada satu teladan, yaitu dari papa. Pada waktu mereka masih dalam keadaan kaya, orang tua mengajak anak-anak ke klub malam, minum, mabuk, dan lain sebagainya. Dan kalau hari ini anakmu masuk di dalam hal sedemikian, itu pantas. Kenapa? Karena ada pola, ada contoh dari sang bapak. Jadi saya bingung Bu, saya harus bagaimana, dari suami begini, dari anak begini, dan gak bisa diselesaikan dengan hanya uang Bapak Ibu. Ya, uang itu bukan segala sesuatunya. Pada saat kita punya, kita melakukan dengan uang bukan hal yang betul. Bisa menjadi sesuatu hal yang salah. Nah, masalah-masalah dalam rumah tangga tidak bisa hanya diselesaikan dengan kemewahan. Tidak bisa diselesaikan dengan hanya teriakan-teriakan keras, ngomel terus. Ya, akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Akhir-akhir ini, kalau kita melihat berita, itu agak menyeramkan juga. Bagaimana seorang wanita yang marah-marah kepada anak karena anak belajar dari sekolah, anak-anak diajarin, menurut dia tidak bisa, padahal kita punya rentang umur yang berbeda. Gak sabar, terlalu emosi, dari sabar mengajar anak sampai emosi naik. Ya, anak juga kagak ngerti-ngerti, 3x2, 3 kali gak ngerti-ngerti, padahal menurut dia mudah, tapi bagi anak susah. Terjadi emosi yang luar biasa, dia gak tahan, dia pukul anak sampai ada yang dibunuh. Jadi bukan hanya Bapak Ibu-ibu dikasihan, bukan hanya diselesaikan dengan teriakan-teriakan keras. Mau sampai kapan? Dan saya rasakan juga hasilnya juga kadang-kala diterima oleh anak tuh menjadi negatif. Anak akhirnya menjadi sakit hati, anak akhirnya menjadi kepahitan karena apa? Teriakan-teriakan keras yang akhirnya membuat mereka malu. Oleh karena itu wanita perlu hikmat Allah. Perlu campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Di mana mendapatkan hikmat itu ibu-ibu? Amsal 31 ayat 30. Kalau ibu-ibu bisa mencatat, Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Jadi untuk mendapatkan hikmat Allah, wanita harus apa? Harus dekat dengan Allah. Kecantikan oke, kemolekan oke, dan lain sebagainya itu oke. Tapi perlu dibarengi dengan apa? Hikmat Allah. Karena di dalam kehidupan kerohanian kita tuh ada jiwa, ada emosi yang bermain di dalamnya. Kalau kita tidak minta hikmat Allah, maka hal-hal negatif yang tadi saya sedikit ceritakan itu bisa terjadi. Dulu saya pada saat saya menghadapi anak saya nakal. Saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya ngomong, Tuhan berikan saya hikmat bagaimana saya berkata-kata, tenangkan hati saya, jamah anak ini sebelum saya berbicara, tenangkan roh Allah hadir di tengah-tengah kami pada saat kami berbicara segala sesuatu yang menjadi baik dan lain sebagainya. Saya harus menahan emosi saya. Akhirnya pembicaraan itu terselesaikan dengan baik. Jadi para wanitanya Allah, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa memberikan pengaruh yang baik bagi keluarga? Yaitu milikilah hikmat dari Tuhan. Punya keakraban bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan dalam segala perkara. Minta hikmat.
Kalau hal itu susah dilakukan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Minta hikmat, minta kuasa dari Tuhan. Jangan teriak-teriak, jangan ngomel dan lain sebagainya, tapi minta hikmat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hal yang perlu dimiliki oleh seorang wanita Allah adalah menjadi wanita Allah yang berdampak. Berdampak artinya punya pengaruh. Seorang wanita Allah sangat diharapkan agar hidupnya memiliki dampak positif. Ingat, dampak positif bukan dampak negatif. Kita harus mentransferkan dampak yang positif, mempengaruhi keadaan sekeliling kita. Yesus Kristus mengistilahkan dalam perjanjian baru ada menjadi garam dan terang. Pertanyaannya, bagaimana supaya apa yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita menjadi wanita yang bisa memberi pengaruh, yang bisa menjadi garam dan terangnya Tuhan, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, milikilah kelembutan. Ya, miliki kelembutan. Lembut bukan berarti kekalahan, ibu-ibu. Sikap lembut itu bukan berarti kekalahan. Lembut itu ada karakter, bukan ngomongnya yang lembut ya, bukan lembut. Ada kan kaum pria yang lembut, hai apa kabar ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang cantik. Itu bukan lembut. Ya, lembut berbicara di sini adalah karakter. Secara rohani, ini adalah ciri dari seorang wanita memiliki hati yang lembut. Jadi jangan takut kita memiliki karakter yang satu ini Bapak Ibu. Karena kelembutan yang Anda miliki itu bisa banyak mengatasi masalah. Ingat, batu yang keras kalau ditetesin air tiap hari, maka pasti dia akan bolong. Dia akan berbekas karena ada air yang lembut yang menetes setiap saat. Kekerasan suami, kenakalan anak-anak akan lebih mudah dihadapi pada waktu menggunakan senjata yang bernama kelembutan. Bisa enggak Bu? Bisa. Dalam 1 Petrus 3:4 dikatakan, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak benar, yang binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Artinya Bapak Ibu, kelembutan adalah perhiasan terindah yang dimiliki oleh para wanita. Jadi para wanitanya Allah, supaya kita berdampak, milikilah kelembutan. Jangan suka marah, jangan suka ngomel, jangan suka teriak-teriak, jangan sampai emosi yang begitu dalam, tapi belajar punya kelembutan. Amin. Yang kedua, pancarkan kasih. Harus selalu memancarkan kasih. Ada pepatah bijak ngomong gini, kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih mengalahkan segala-galanya. Maka tuh jangan jemu, jangan berhenti untuk menabur kasih. Memang gak mudah, memang berat untuk wanita, tapi gak ada punya pilihan lain. Kita para wanita harus tetap memancarkan kasih. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 31, dikatakan wanita yang cakap itu dijelaskan ada wanita Allah yang memiliki karakter kasih yang luar biasa. Contohnya apa? Dia berbuat baik kepada suaminya, dia gak berbuat jahat. Walaupun suaminya mungkin gak bawa uang, walaupun suaminya emosinya agak tinggi, pada saat pulang daripada kerjaan ada sesuatu hal yang dia bawa, dia bisa lampiaskan di rumah. Tapi dikatakan wanita itu dia berbuat baik kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik. Pada saat dia pulang ke rumah, itulah tugas seorang istri untuk melayani suami. Apalagi makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Dia rapikan rumah. Ya, dia menjadi seorang manajer yang baik di tengah-tengah keluarga. Jadi para wanita Allah, ayo berdampak, pancarkan kasih. Jadi kalau kita ngerjain kamar mandi, ngosek kamar mandi, jangan sambil ngomel. Belajar, saya juga belajar. Oh iya ya, ini untuk anak-anak saya ya. Kalau anak-anak saya nanti kepleset bagaimana? Kalau saya kepleset gimana? Ayo ngosek kamar mandi sambil nyanyi. Ya, mungkin kalau ngosek gentong yang kotor karena air yang kita tampung bisa selama seminggu, kita gosok dengan baik, gak usah ngomel-ngomel. Kita kasih teladan, pancarkan kasih senantiasa.
rumah dirapikan. Selalu ngajar anak, nak harus rapi, nak harus begini ya nak, gak boleh bosan-bosan ngajari menebarkan kasih kepada anak-anak. Ia menyiapkan, dikatakan apa? Menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya. Kalau ada ibu-ibu yang ngomel pada saat mengasih makan sama anaknya untuk seisi rumahnya, itu artinya dia tidak melakukan dengan kasih. Kalau kita penuh dengan kasih ibu-ibu pada saat menyiapkan makanan untuk seisi rumah, kita sukacita loh. Bergairah. Bahkan besok mau masak kita sudah pikirin masak apa ya. Saya sering kali ibu-ibu sambil nonton TV malam, saya lihat kulkas sambil nonton TV, saya kupasin wortel. Ya walaupun ada pembantu di rumah, saya siap-siapin, saya siang-siang semua saya rapikan. Jadi udah saya cuci, besok Mbak tinggal ambil, tinggal masak. Mikir dulu besok mau masak apa, oh ada sayur ini, saya siangin dulu, saya rapikan dulu sambil nonton TV, saya siapkan dulu semuanya, baru besok dimasak. Nah kalau kita lakukan dengan ngomel, gak terpancar, gak terasakan kasih kita untuk keluarga kita. Ya, kemudian apa lagi? Membagikan tugas kepada para pelayan. Kalau kita punya para pelayan, kita bagikan tugas dengan baik. Gak pilih kasih. Dia mengerjakan banyak hal dengan tangannya, bukan melulu dengan tangan orang lain. Dia gak menjadi penyuruh, dia tidak hanya menjadi bos, pemerintah, tapi dia juga melakukan banyak hal dengan tangannya. Kenapa itu kita bisa lakukan? Kenapa para wanita bisa melakukan? Karena kita punya kasih. Karena kita mengasihi anak kita, karena kita mengasihi keluarga kita. Dan dikatakan anak-anaknya menyebutnya sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa menebarkan kasih. Oleh karena itu ibu-ibu, ayo miliki kasih supaya hidup kita berdampak. Amin. Yang ketiga, jadilah teladan. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa untuk mempunyai pengaruh maka kita harus menjabat satu jabatan tertentu. Pendapatnya gak selamanya benar. Memang para pejabat sangatlah punya peluang untuk berpengaruh. Akan tetapi seringkali terabaikan karena tanpa sadar juga bisa memberikan pengaruh dengan rasa yang dipaksakan. Karena banyak tuntutan-tuntutan orang pada saat dia mendapatkan satu jabatan, titipan-titipan orang pada saat dia harus menduduki sebuah jabatan, akhirnya dia paksa. Dia lakukan secara paksa. Dan akhirnya pengaruhnya tidak baik. Nah, pengaruh yang sebenarnya harusnya sesuatu yang mengalir secara alami. Yang dilahirkan oleh suatu teladan terpancar dari dalam menuju keluar. Jadi menjadi teladan Bapak Ibu, ibu-ibu dikasih Tuhan bukan untuk dipamerkan, bukan hanya sesaat di depan orang, tapi menjadi teladan dari dalam hati sendiri. Dan kita lakukan sehingga orang-orang akan melihat apa yang kita lakukan itu. Artinya pada saat kita memberi teladan, maka perbuatan tersebut akan berbicara sangat tajam daripada pembicaraan kita. Bukan hanya berbicara secara berkoar-koar, tapi orang lain melihat, saya bisa lihat kok walaupun ibu itu gak berbicara, tapi saya lihat ya orang itu sungguh memberikan teladan. Jadi gak usah rame-rame untuk memberikan teladan, lakukan saja yang terbaik. Lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita pekerja dan lain sebagainya. Lakukan saja, itulah yang memberikan dampak kepada orang-orang lain. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan seorang wanita itu menjadi wanitanya Allah yang tidak tergoyahkan. Ibu-ibu, dunia di mana kita tempati hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekejaman. Hari-hari ini masalah kriminalitas itu sangat-sangat tinggi. Seorang anak yang hilang, diculik, diperkosa. Kemarin saya ada seorang teman keponakannya dari Lampung diambil orang menuju ke Bekasi dan ketemulah selama 2 minggu di Bekasi. Diambil oleh seorang pria yang setengah baya. Belum lagi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak kandung. Ya, dengan kekerasan.
atau juga karena motif cinta kepada laki-laki pacarnya, akhirnya terjadi hal demikian. Hidup dalam dunia ini semakin menakutkan dan penuh dengan kekejaman. Banyak sekali hal yang bisa mengancam kenyamanan kita. Banyak sekali dapat mengancam ketentraman hidup ini, Bapak Ibu. Saya pun hari-hari mengalami hal sedemikian. Hari ini pun, baru 2-3 hari yang lalu saya pun mengalami hal demikian, Bapak Ibu. Saya rasa gak nyaman, kenapa? Karena ada sesuatu yang orang lain kerjakan. Ada sesuatu yang orang lain lakukan untuk keluarga saya. Ada yang membuat saya tidak nyaman dan lain sebagainya, malu dan lain sebagainya. Tapi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong apa yang tidak kami lakukan, tapi ada anggapan orang agar menyebarkan sesuatu yang tidak baik, Tuhan tolong ampuni mereka. Nah saudara, prinsip hidup keduniawan kita dapat dengan mudah mengubah siapapun, termasuk yang di dalamnya itu para wanita. Lihat saja ya gaya hidup, tren-tren yang ada saat ini. Wow, luar biasa loh. Walaupun hari ini secara online, maka kita bisa lebih gampang loh ngelihat ya kehidupan orang-orang, apalagi YouTuber. Saya kalau ngelihat YouTuber muda tuh sampai ternganga-nganga loh. Wah, dari masih usia 19, 20, 21, 22 tahun mereka sudah memiliki mobil 1,5 M. Bisa bilang model, gaya, sepatu, pakaian, tas sampai harga sampai 1-2 M. Itu masih anak-anak muda. Tren-tren mereka lagi demikian. Nah kalau kita gak kuat ibu-ibu dengan hal sedemikian, kita bisa terombang-ambing. Ya, kita bisa mengikut. Kita bisa halalkan segala cara untuk sama seperti mereka. Cara dandan hari-hari ini lihat. Ya, penuh dengan hal-hal yang wow. Bahkan sampai operasi plastik dan lain sebagainya. Ada orang sampai 1 M untuk operasi plastik seluruh badannya. Konsumerisme, materialisme, semuanya itu tren-tren yang ada pada saat ini. Nah, bagaimana dengan kita sebagai wanitanya Allah? Apakah kita mendengar apa kata orang daripada apa kata Tuhan terhadap kita? Apa kata firman terhadap kita? Apakah kita bisa terpengaruh oleh mereka? Apakah telinga kita lebih dekat kepada suara dunia atau suara Tuhan? Apakah kita bisa ikut tren mereka atau kita ikut suara Tuhan? Kayaknya kalau nggak pakai tren ini kayaknya nggak pas ya. Kapan lagi? Sekarang kan hari ini tren ini kan kita masih muda, nggak apa-apa dong kita ikuti. Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hal itu ada sesuatu kebaikan dalam diri kita, kita boleh lakukan. Tapi kalau tidak sejahtera, kita tidak sesuai dengan Tuhan, mohon ayo cepat balik. Jangan sampai terlena oleh tren-tren yang ada sehingga kita mengikuti, akhirnya apa? Salah dalam melakukan menjalankan segala sesuatu. Menghadapi tantangan yang begitu rupa inilah maka diperlukan apa? Pendirian iman yang gak tergoyahkan. Memerlukan pendirian iman yang tak tergoyahkan. Contohnya, ya ada orang-orang begitu tren luar biasa. Orang senang jalan-jalan, akhirnya kita pakai uang kita untuk jalan-jalan, padahal di rumah keperluan beras dan lain sebagainya. Sekarang dengan zaman medsos Bapak Ibu, orang-orang bisa pergi kemana-mana. Wah orang senang, wah orang tuh bisa jalan-jalan terus. Kita kapan dong Pak jalan-jalan? Wah kita kapan dong jalan-jalan? Ya hanya untuk mejeng untuk kita taruh di medsos. Akhirnya Pak uang belanja dipakai, uangnya nggak cukup. Akhirnya apa? Mereka ngutang dan lain sebagainya. Nah, kayak gini. Akhirnya Pak kita terlena, kita ngikut akan tren-tren yang ada. Oleh karena itu para wanitanya Allah, ayo kita tetap teguh kepada firman Tuhan. Punya iman yang gak tergoyahkan. Kalau hari kita hidup dengan berkat Allah yang sedemikian, kita nikmati. Kalau kita memang belum mampu beli tas yang bagus bermerek, kita punya tas yang cukup bagus harga 300.000, kita bersyukur. Kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya apa? Walaupun ada dalam pergumulan, walaupun ada dalam tren yang sangat besar, ya dan lain sebagainya, iman kita nggak tergoyahkan. Tetap belajar mengucap syukur, tetap memandang kepada Tuhan, tetap enjoy dengan hidup, ya dengan nikmat dengan hidup, nggak neko-neko.
Maka di situ kita bisa melihat wanita hidup kita bisa menjadi berkat, berdampak untuk orang-orang ada sekeliling kita. Oleh karena itu wanitanya Tuhan, ayo jadilah engkau wanita-wanita Allah yang memang mempunyai dampak pengaruh. Dengan apa? Punya hikmat, dekat dengan Tuhan, menjadi wanita yang Allah berdampak dengan memiliki kelembutan, dengan selalu memancarkan kasih, dan juga dengan menjadi seorang membawa teladan. Yang ketiga, menjadi wanita Allah yang tidak tergoyahkan dalam segala hal apapun. Artinya tetap terus di dalam iman dan jalan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita yang hari ini kita hadapi satu saat menjadi berkat dan jadi inspirasi bagi para wanita-wanita yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kehidupan kami sebagai seorang wanita harus menjadi seorang wanita yang punya pengaruh. Pengaruh di tengah-tengah keluarga, pengaruh di tengah masyarakat, pengaruh di tengah gereja, pengaruh dimanapun kami berada. Hidup kami menjadi inspirasi bagi wanita-wanita yang lain, menjadi kekuatan bagi wanita-wanita yang lain. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang berkualitas, menjadi wanita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Jadilah wanita-wanita yang berpengaruh bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sungguh memberkati kita pada siang hari ini. Ketika kita memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, maka kita kuat, bisa berdampak kepada lingkungan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama pengurus WBI Petamburan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lianawati Marbun yang sudah memberkati WBI hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memakai hambanya supaya dimanapun berada Tuhan dipermuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan. Saat ini wanita-wanitanya Allah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Coba lambaikan tangannya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan perlindungannya yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami boleh diberikan kesempatan walaupun secara online Tuhan, kami boleh
berjumpa bersama dengan teman-teman kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing dan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan bila firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi wanita-wanita yang berdampak bagi banyak orang. Tuhan berkati teman-teman kami yang sudah memimpin pujian WL, sehingga sudah memberkati pemain musik dan semua orang yang ada di dalamnya, bekerja di dalamnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap para wanitanya Allah yang hari ini ibadah bersama di rumah. Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan tolong berikan jalan keluar. Dan terus dimampukan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, untuk tetap terus percaya pada kuasa Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkati hari-hari mereka, berkati makanan minuman mereka, cukupkan segala keperluan para wanita-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat yang datang dari sorga. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan wanitanya Allah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Terimalah berkat yang besar yang datang daripada Allah Bapa di sorga, melalui cinta kasih anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, menyediakan tempat bagi kita dan memberikan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun kita, menolong kita menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan sampai kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Para ibu-ibu yang cantik-cantik di rumah, terima kasih untuk ibadah kita hari ini dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Ayo semuanya senyum, katakan shalom, bye-bye, Tuhan memberkati.